여자할래요. 나가 이 자식아. 뭐 손대지 마. 당신 다 보면 네 경영권 상속 물건. 너 주역이 그렇게 되고 석 달 넘게 여기 와 있... Halo para pecinta drama Korea. Kali ini saya mau membahas drama terbaru dari Ren dan Kim Hanel yang berjudul Red Swan. Drama ini menceritakan kisah seorang wanita dari keluarga yang sangat miskin, namun dia berhasil menjadi menantu seorang konglomerat. Adalah Oh Wan-soo, wanita yang sejak dia masih kecil harus memikul beban dari ibunya yang menyimpan dendam kepada Nyonya Park Miran, yang merupakan direktur dari perusahaan grup wine yang sekarang menjadi ibu mertuanya. Demi menjaga nama baiknya, dia harus menutup rapat mulutnya meski tahu suaminya telah berselingkuh. Tapi di balik penderitaan yang dialami atas hubungannya yang tidak baik dengan suami dan ibu mertuanya, dia bertemu dengan seorang pria yang menyelamatkan nyawanya yang kemudian didaulat menjadi pengawalnya. Tak hanya menjadi pengawal, pria ini mulai membuat hati Oh Wan-soo berdebar-debar. Bagaimana kisah Oh Wan-soo dan pengawalnya yang bernama Seo Do-yoon ini selanjutnya? Mari langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita diawali ketika Oh Wan-soo datang ke markas UNICEF di Amerika untuk memberikan dukungan moral kepada seorang gadis bernama Adia Balak yang merupakan korban perang di Timur Tengah. Di sini, Oh Wan-soo datang sebagai direktur Yayasan Now, yang merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan milik grup wine. Dengan bantuan seorang pengacara, Oh Wan-soo melalui Yayasan Now akan menuntut para teroris itu ke Mahkamah Internasional atas apa yang telah mereka lakukan terhadap Adia Balak dan keluarganya. Di saat bersamaan, para teroris mengiriminya pesan ancaman agar menghentikan semua tindakannya termasuk niat untuk menuntut para teroris itu ke Mahkamah Internasional. Karena jika tidak, mereka akan membuat Oh Wan-soo menyesal seumur hidupnya, sehingga asistennya memintanya untuk membatalkan kegiatan berikutnya yang akan dilaksanakan di Manila, Filipina. Tapi ancaman itu tidak membuat Oh Wan-soo gentar. Dia akan tetap menghadiri acara penggalangan dana di kota Manila, Filipina. Di sisi lain, Park Miran yang tak lain adalah ibu mertua dari Oh Wan-soo juga ingin mendatangi acara tersebut, tetapi Oh Wan-soo terlihat tidak senang atas rencana ibu mertuanya itu, dan dia melarang mertuanya datang ke pesta yang diselenggarakan Yayasan Now. Begitu sampai di Manila, Oh Wan-soo langsung disibukkan dengan agenda wawancaranya dengan sebuah majalah, dan di sana dia bertemu dengan pangeran Arab yang akan berkontribusi dalam acara penggalangan dana untuk Adia Balak melalui Yayasan Now. Tak tanggung-tanggung, sang pangeran akan menyumbangkan dana sebesar 5 miliar won. Tak lama kemudian, seorang pria berwajah tampan datang ke tempat itu, mengatakan kalau dia datang untuk membayar. Rupanya, pria ini adalah Kim Yong-guk yang tak lain adalah suami dari Oh Wan-soo. Sementara di sebuah kasino di kota Manila, terlihat seorang pria mendatangi tempat itu dan nampak mengitarkan pandangannya ke seluruh sudut kasino tersebut. Perhatiannya tertuju pada beberapa pria yang baru saja masuk ke kasino tersebut, dan dia pun mengikuti dua pria di antaranya yang sedang menuju ke kamar mandi. Mereka membicarakan kalau beberapa hari lagi, seseorang berinisial Al akan datang ke kota itu. Pak Al inilah orang yang telah membunuh polisi di wilayah mereka beberapa bulan yang lalu. Ternyata polisi yang sedang mereka bicarakan adalah Ju Hyuk, yang merupakan sahabat karib Seo Do-yoon. Saat ini, Pak Al sedang punya tugas lain dari seseorang, dan dia akan melakukan tugas itu begitu dia menerima uangnya. Do-yoon kemudian menyamar menjadi cleaning service untuk mencari informasi lebih lanjut tentang siapa Pak L dan di mana dia akan melakukan aksinya. Dari luar kasino, terlihat seorang pria bernama Park Kyung-ju sedang memasuki kasino itu dengan membawa sebuah tas berisi penuh uang. Park Kyung-ju adalah kepala pengawal keluarga Hwain. Dia kemudian diarahkan untuk masuk ke dalam sebuah ruangan dan bertemu dengan ketua mereka. Begitu bertemu dengan ketua gangster itu, Park Kyung-ju bilang kalau dia membawa kiriman dari toko bunga.
membuat Doyun yang mendengarnya kembali mengingat kejadian ketika Ju-hyuk mati terbunuh dan pembunuh itu juga bilang kalau pengiriman toko bunga telah selesai. Begitu meninggalkan kasino itu, Park Hyung-ju yang ternyata mengenal Doyun menghubunginya dan meminta untuk bertemu. Tetapi Doyun yang sudah mendengar percakapan dua pria tadi, di mana Pak El akan beraksi di sebuah pertokoan di Manila, segera menyiapkan senjata api miliknya. Di sisi lain, Oh Wan-soo bersama seorang pengawalnya sedang menuju ke sebuah tempat untuk sebuah urusan. Pengawalnya sudah memperingatkan agar Oh Wan-soo menunda kepergiannya, sebab para pengawal sedang memeriksa tempat untuk pesta esok hari dan juga mendampingi Park Miran di bandara. Tapi Oh Wan-soo yang menganggap kalau pekerjaan itu hanya pekerjaan ringan, tak mengindahkan peringatan pengawalnya. Rupanya Oh Wan-soo mendatangi sebuah toko perhiasan, di mana dia akan mendonasikan sebuah kalung yang sangat mahal untuk acara amal besok di pesta yang dia adakan. Sementara Seo Doyun yang sudah sampai di pertokoan itu, mengawasi situasi di sana dengan seksama. Oh Wan-soo keluar dari toko itu dengan senyum bahagia. Tanpa dia sadari, seseorang di ujung sana dengan sebuah senapan laras panjang sedang mengintainya dan siap melepaskan tembakan itu kapan saja begitu Oh Wan-soo berada dalam target tembaknya. Dan nyaris saja nyawa Oh Wan-soo hampir melayang, jika bukan karena pelayan toko itu menghalangi pandangan dari sang penembak. Doyun yang melihat itu, segera mengarahkan tembakannya ke arah sniper yang bersembunyi di atas jembatan itu, sembari menolong Wan-soo yang sangat ketakutan setelah pengawalnya tertembak oleh sniper itu. Doyun akhirnya berhasil menyelamatkan Wan-soo dan membawanya pergi dari tempat itu. Sayangnya mobil yang mereka tumpangi mogok di tengah jalan sehingga Doyun pun harus memperbaiki kendaraan itu. Sementara di hotel tempatnya menginap, Kim Yang-guk yang mendengarkan kalau istrinya mengalami penyerangan, menyuruh pengawalnya untuk melacak keberadaan mobil yang dibawa oleh istrinya dan segera melaporkan kejadian itu ke kedutaan untuk mendapatkan bantuan dari polisi lokal. Rupanya Kim Yong-guk telah memasang GPS di mobil yang dikendarai oleh istrinya. Tapi Doyun yang menemukan pelacak itu, mengajak Wan-soo segera pergi dari sana dan melarang Wan-soo menghubungi polisi karena dia khawatir kalau salah satu dari mereka ada yang dibayar untuk membunuh Wan-soo. Wan-soo yang tidak mengenal siapa Doyun, berniat pergi dari rumah Doyun begitu mereka sampai rumah Doyun. Tapi Doyun mencegahnya dan meyakinkan kalau dia bukanlah orang jahat. Karena itu dia menyuruh Wan-soo menghubungi suaminya atau siapa saja yang nomor teleponnya diingat oleh Wan-soo dan mengabarkan kalau dia akan segera tiba di kantor kedutaan dalam 15 menit. Sayangnya, tak satupun nomor telepon yang diingat oleh Wan-soo. Karena itu, Doyun pun segera mengantar Wan-soo ke kantor kedutaan. Kim Yang-guk nampak sangat khawatir melihat keadaan istrinya yang bersimbah darah. Namun Wan-soo meyakinkan kalau keadaannya baik-baik saja. Tapi dia nampak tidak senang begitu melihat istrinya memakai jaket milik pria lain. Long-guk menyuruh Wan-soo untuk membatalkan pesta besok karena situasi yang berbahaya, apalagi dia baru saja diancam oleh para teroris. Tetapi Wan-soo hanya mengacuhkan keinginan suaminya. Sementara Park Hyung-ju yang tahu kalau Doyun adalah orang yang menyelamatkan Wan-soo dari surat pernyataan saksi yang ditandatangani oleh Wan-soo, menemuinya di sebuah restoran. Begitu sampai di hotel, Wan-soo segera menemui mertuanya yang meminta menyuap duta besar Tiongkok agar di masa depan mereka mau membantunya. Tetapi Wan-soo dengan tegas menolak melakukan itu karena dia tidak mau mengotori tangannya. Dia bahkan tidak peduli jika mertuanya menyuruh kakaknya melakukan itu karena dia tidak ada hubungannya dengan apapun yang dilakukan oleh sang kakak. Wan-soo bahkan mengancam tidak akan mau bekerja sama lagi dengan Tiongkok jika mertuanya memaksa datang di pesta besok. Karena kesal, Park Miran pun menyuruh pelayannya agar segera membunuh Wan-soo. Di kediamannya, Doyun kembali mengingat bagaimana baiknya Ju-hyuk yang telah rela mendonorkan ginjalnya untuknya. Karena itu dia berjanji akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Ju-hyuk jika Ju-hyuk dalam bahaya. Rupanya dalam pertemuannya dengan Park Hyung-ju tadi, dia mendapat tawaran bekerja di toko bunga yang merupakan nama rahasia dari grup Hwain. Oh Wan-soo sendiri akhirnya mengadakan konferensi pers atas kejadian yang menimpanya kemarin,
dan membenarkan kabar kalau dia menerima ancaman dari para teroris karena telah membantu Nona Balak mencari keadilan. Wan-su tidak peduli meskipun suaminya sudah melarangnya melakukan konferensi pers itu, karena hal itu bisa saja mengancam jiwanya. Sementara Park Miran yang melihat berita itu, murka atas apa yang dilakukan menantunya. Begitu keluar dari lokasi konferensi pers tersebut, Wan-su bertemu dengan Jang Taera dan anaknya yang juga akan menjadi salah satu tamu dalam acara pestanya nanti. Malam telah tiba, Wan-su dan Yongguk bersiap menghadiri pesta tersebut, namun dalam perjalanan mereka menuju ke lokasi pesta, Park Hyung-ju menghentikan langkah mereka dan memperkenalkan Do-yoon sebagai pengawal baru yang akan bergabung dengan tim keamanan grup Hwain. Wan-su akhirnya mengetahui kebenaran kondisi ibunya yang ternyata tidak berada di luar negeri, melainkan sedang dikurung di sebuah rumah sakit jiwa yang berada di sebuah desa yang sangat terpencil. Mendengar bagaimana Wan-su berteriak memanggil nama ibunya dan reaksi Do-yoon ketika melihat keadaan itu, sepertinya kondisi ibu Wan-su sedang dalam keadaan kritis atau bahkan sudah meninggal dunia. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Park Miran yang bilang kalau umur ibu Wan-su mungkin tinggal beberapa hari saja. Demi melindungi nama baik grup Hwain, Park Miran rela melakukan apa saja. Tentu saja semua dia lakukan hanya untuk melindungi posisinya sebagai pemilik grup Hwain. Masih belum banyak diceritakan bagaimana kehidupan ketua Kim Duo selama masa pernikahannya dengan Park Miran. Tapi melihat bagaimana Kim Duo begitu mempercayai Wan-su yang notabene-nya adalah orang baru dalam keluarganya, bisa jadi hubungannya dengan Park Miran juga bukanlah sebuah rumah tangga yang harmonis. Park Miran memang putri orang terkaya di Korea, tapi ambisinya untuk menguasai Hwain Group bisa membuatnya gelap mata dan kemungkinan besar yang membunuh ketua Kim Duo adalah orang suruhan Park Miran. Karena itulah Kim Duo lebih mempercayai Wan-su untuk tetap dalam keluarga Hwain sampai masa yang masih belum jelas itu sampai kapan. Park Miran sepertinya belum tahu kalau suaminya telah mengatur prosesi pengeluaran uang perusahaan itu hanya bisa dilakukan oleh Wan-su, sebagaimana diperlihatkan ketika Kim Duo telah memindai telapak tangan Wan-su untuk urusan dengan bank ketika nanti dibutuhkan. Biar bagaimanapun, hasrat Park Miran untuk menyingkirkan Wan-su dari kehidupannya dan Yayasan Now sebenarnya sudah lama terjadi, hanya saja Wan-su yang ingin melindungi Yayasan Now agar tidak disalahgunakan oleh Park Miran untuk mencuci dana taktis miliknya dan menjaga amanat dari mendiang ayah mertuanya, berusaha sekuat tenaga untuk tetap berada di yayasan tersebut. Lalu siapa orang yang telah membunuh Kim Duo? Yang kemungkinan besar adalah keluarganya sendiri. Kecurigaan pertama pasti tertuju kepada Park Miran yang sangat berambisi untuk menguasai Hwain Group dan juga menguasai Yayasan Now. Tapi bukankah tanpa membunuh suaminya pun, sebenarnya dia juga sudah menjadi nyonya besar. Orang pertama di balik pemilik grup Hwain karena posisinya sebagai istri Kim Duo. Kecuali dia menyembunyikan sesuatu dari suaminya, misalnya perselingkuhannya dengan pria lain atau dua orang putranya sebenarnya bukanlah anak dari sang suami sebagaimana yang sekarang dialami oleh Yongguk, memiliki anak hasil perselingkuhan. Melihat bagaimana kedekatan Park Miran dengan pengacara Han yang selalu ada di sampingnya dan sepertinya juga ucapannya selalu didengarkan, bisa jadi hubungan mereka bukan hanya sebatas hubungan kerja saja. Apalagi Pak Han sempat meminta pelayan untuk mengirimkan makan malamnya ke pavilion, sebuah bangunan yang terpisah dari bangunan utama. Tapi sampai saat ini belum pernah ditunjukkan kalau Pak Han pernah berhubungan dengan para gangster di Manila itu, yang salah satunya adalah Pak L, pelaku pembunuhan terhadap Jo Hyo. Sementara orang yang berhubungan secara langsung dengan para gangster itu adalah Pak Park, yang merupakan pengawal pribadi Kim Yongguk. Apalagi Pak Park ini pernah membawa sejumlah uang yang kalau menurut perhitungan dari Do-yoon sekitar 1 miliar won, dan uang itu dibawa Pak Park atas perintah dari Kim Yongguk. Jadi apakah mungkin Kim Yongguk adalah pembunuh ayahnya sendiri yang tak lain adalah pimpinan grup Hwain? Lalu atas dasar apa? Dalam percakapannya dengan Oh Wan-su ketika berada di villa hadiah pernikahan dari tantenya, Yongguk bilang kalau dia sebenarnya kompeten. Hanya saja selama ini kehidupannya selalu diatur. Bisa jadi selama ini ayah dan ibunya selalu mengatur kehidupan Yongguk supaya Yongguk bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan layak menjadi penerus Hwain Group. Karena sebagaimana kita tahu,
Yongguk terlibat dalam beberapa skandal termasuk perhubungan dengan seorang artis yang menjadi model dalam lini bisnis kosmetik keluarga mereka, yang mana wanita itu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia ketika bersama Yongguk di dalam hotel. Meskipun sebenarnya wanita itu mati juga karena terbunuh. Lalu karena hal ini, pernikahan Yongguk dengan tunangannya akhirnya batal karena keluarga dari wanita tidak mau menikahkan putri mereka dengan keluarga yang memiliki skandal. Bisa jadi karena dipicu oleh hal inilah, Kim Do akhirnya murka kepada Yongguk dan membuat Yongguk akhirnya sakit hati, lalu merencanakan pembunuhan terhadap ayahnya sendiri dengan menyewa jasa pembunuh bayaran itu. Lalu karena Juhyuk berusaha menyelidiki kematian Kim Do, maka dia juga ikut disingkirkan oleh orang yang telah membunuh Kim Do itu sendiri. Jadi kalau menurut pendapat kalian, siapa yang berpeluang besar membunuh Kim Do sebenarnya? Apakah istrinya ataukah anaknya? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi dengan penonton lain. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu di video mendatang. Sampai jumpa. Di hari pertamanya bekerja di istana utama keluarga Hwain, Do-yoon diajak berkeliling oleh Pak Park untuk mengetahui bagian-bagian dari istana tersebut. Do-yoon mulai menyelidiki seberapa dekat hubungan Pak Park dengan Yongguk, dan apakah Pak Park juga melakukan tugas pribadi untuk Yongguk. Tapi Pak Park salah paham karena mengira kalau Do-yoon bertanya mengenai hubungan Yongguk dengan para wanita di sekitarnya. Do-yoon kemudian mengeluarkan fotonya bersama dengan Juhyuk. Melihat itu Pak Park menyayangkan karena kematian Juhyuk berada di luar negeri sehingga kepolisian Korea tidak bisa melakukan penyelidikan karena itu berada di luar wilayah yuridiksinya sehingga mustahil untuk menemukan siapa pelaku pembunuhan Juhyuk. Pak Park meninggalkan Do-yoon sendirian ketika seorang pelayan mendatanginya dan mengatakan kalau Oh Won-soo memanggilnya untuk menghadap. Do-yoon yang mengangkat barang-barangnya tidak sengaja menjatuhkan fotonya bersama Juhyuk. Dan di sana dia menemukan sebuah memory card yang berisi video ketika Kim Do yang merupakan suami dari Park Miran meninggal dunia. Do-yoon curiga kalau di balik kematian Kim Do pasti ada rahasia besar tersembunyi yang membuat Juhyuk meninggalkan video itu di balik foto mereka. Do-yoon pun bergegas menemui Won-soo yang ternyata merasa tidak nyaman ketika Do-yoon menjadi pengawalnya.
Tapi tanpa basa-basi Doyun bilang kalau ada rahasia besar di balik kematian mertuanya dan orang-orang yang berusaha membunuhnya ketika di Manila adalah para pembunuh profesional yang akan mencoba membunuhnya kembali karena gagal di percobaan pertama. Karena itu Doyun bertekad untuk melindungi Won-soo. Doyun kemudian menceritakan tentang kematian Ju Hyuk dan orang yang telah membunuhnya adalah orang yang sama yang melakukan penyerangan terhadap Won-soo. Won-soo tidak percaya dengan semua yang dikatakan oleh Doyun karena dia yakin kalau orang yang melakukan penyerangan terhadapnya adalah para teroris yang telah mengancamnya. Meski begitu Doyun terus meyakinkan Won-soo untuk mempercayainya dan memintanya untuk terus waspada kepada semua orang yang berada di dekatnya. 2 tahun lalu Doyun dan Jo Hyuk dipanggil oleh Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional. Doyun yang tadinya bertugas sebagai anggota BIN, dipindahkan menjadi pengawal presiden yang harus melaporkan semua kegiatan yang dilakukan oleh presiden kepada atasannya ini, termasuk siapa saja yang bertemu dengan presiden, tanggal berapa dan berapa lama mereka bertemu. Dan jika memungkinkan, dia harus melaporkan apa yang didiskusikan oleh presiden dengan orang itu. Doyun merasa kalau ini adalah sesuatu yang janggal karena selama ini seorang pengawal harus merahasiakan tugasnya dari orang lain. Namun dia tidak bisa menghindari tugas itu karena yang menyuruhnya adalah atasannya langsung. Sementara Ju Hyuk ditugaskan ke kantor BIN Kota Seoul dan diharuskan melaporkan berapa banyak jumlah dana taktis yang dimiliki oleh para konglomerat yang menemui presiden dan dia harus melaporkannya secara langsung kepada Pak Komisaris ini. Rupanya sebelum kematiannya, Ju Hyuk sudah tahu kalau beberapa orang dari grup Huain sengaja mencuci uang mereka melalui sebuah kasino di Manila, Filipina, yang mana kasino ini dikelola oleh gangster bernama Ed Star. Dan dia curiga kalau kematian Kim Duo ada hubungannya dengan mereka. Tapi begitu Ju Hyuk meninggal dunia, penyelidikan kasus kematiannya dihentikan karena kurangnya bukti. Bahkan ketika Doyun menghadap langsung kepada komisaris agar menugaskannya ke Manila untuk menyelidiki kasus ini, komisaris menganggap kalau hal itu adalah sesuatu yang konyol. Pagi harinya di Yayasan Now, Won-soo yang tidak ingin yayasan digunakan sebagai tempat pencucian uang oleh anggota keluarga Huain, berencana menyiapkan yayasan untuk menjadi yayasan internasional yang dikelola secara transparan. Karena itu dia minta kakaknya untuk memberikan buku besar yayasan kepadanya agar bisa diaudit secara transparan. Tapi sang kakak menolak memberikan buku besar tersebut karena Yongguk butuh banyak dana untuk bisa menjadi pimpinan Huain Group. Karena itulah mereka harus terus mencuci uang mereka di Yayasan Now. Lagi pula merubah Yayasan Now menjadi yayasan internasional bukanlah perkara yang sederhana apalagi ini berhubungan dengan Park Miran. Won-soo kemudian mendatangi rumah Jang Taira dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan Korea dan kembali ke Swiss bersama anaknya. Namun Jang Taira menolak melakukan itu karena dia beralasan bahwa selama ini dialah yang selalu menyelesaikan setiap ada skandal yang berhubungan dengan Yongguk bersama wanita-wanita simpanannya. Jang Taira kemudian membuka rahasia yang sama sekali belum diketahui oleh Won-soo, bahwa ketika Won-soo bertemu dengan Yongguk di Afrika, saat itu dia sedang mengandung anaknya dengan Yongguk dan dia pergi ke Jepang karena ingin menjauhi Park Miran. Saat itu juga Yongguk memiliki kekasih seorang selebritis bernama Ko Jun-hee, yang mana suatu pagi dia ditemukan meninggal dunia di dalam hotel karena overdosis dan saat itu dia sedang bermalam bersama Yongguk. Padahal pada waktu itu, Yongguk sudah memiliki seorang tunangan, namun tunangannya membatalkan pernikahan mereka karena keluarganya tahu skandal ini. Dan karena alasan inilah, Yongguk akhirnya pergi ke Afrika untuk mendekati Won-soo atas perintah Park Miran. Mereka sengaja memanfaatkan citra baik milik Won-soo untuk menutupi skandal yang dibuat oleh Yang Gu. Meski harga dirinya terluka setelah mendengar cerita dari Jang Taira, tapi Won-soo tetap bersikukuh untuk tidak menceraikan suaminya. Begitu sampai di rumah, Won-soo kembali dikejutkan ketika mertuanya memanggilnya dan memberitahu kalau dia akan membawa Jun-hee pulang ke rumah itu. Karena biar bagaimanapun Jun-hee adalah anak Yongguk yang berhak untuk tinggal di sana. Tapi Won-soo menolak ide itu karena dia akan menyelesaikan masalah Jun-hee dan Taira dengan caranya sendiri. Dia pun kemudian menemui suaminya yang membual kalau dia sangat mencintai Won-soo dan merasa tak berharga di mata Won-soo karena Won-soo hanya mendiamkannya meski Won-soo tahu kalau dia telah berselingkuh. Dengan singkat, padat dan jelas,
Won-soo menyuruh Yongguk untuk mengirim Jang Taira ke luar negeri bersama anaknya. Tapi Yongguk bilang kalau dia harus membicarakan hal itu dengan ibunya terlebih dahulu. Sementara di luar, Jang Taira datang ke rumah itu untuk menemui Park Miran yang saat itu sedang mendapat perawatan untuk kulitnya karena mendapat hadiah sebuah paket kecantikan dari seorang menteri. Rupanya Jang Taira yang tidak ingin pergi ke luar negeri bersama anaknya, meminta Park Miran untuk menyelesaikan masalah ini. Park Miran pun segera menghubungi Pak Han dan menyuruhnya untuk menyiapkan beberapa dokumen. Pagi harinya, beberapa pelayan sedang menyiapkan peralatan untuk sesi foto keluarga di taman rumah itu tanpa sepengetahuan Won-soo kalau Junhee dan Tae-ro pun ada di sana. Karena itu, dia bergegas meninggalkan taman itu begitu melihat mereka berdua. Won-soo segera menemui mertuanya dengan wajah bersungut-sungut karena tidak ingin dalam foto keluarganya ada Tara atau anaknya. Tapi Park Miran kemudian menunjukkan hasil tes DNA yang membuktikan kalau Junhee adalah anak kandung dari Yongguk. Karena itu dia ingin menggunakan Janhee sebagai pengganti Chanhee yang merupakan anak Won-soo yang telah meninggal dunia karena sebuah kecelakaan ketika bermain ski di Swiss. Kematian anak ini sengaja disembunyikan dari publik demi menjaga nama baik Won-soo yang tidak ingin tercorang akibat dianggap lalai dalam mengasuh anaknya. Meski awalnya Won-soo menolak keinginan mertuanya, tapi dia tidak punya pilihan lain karena dia juga tidak mau memiliki anak lagi dengan suaminya dan juga tidak mau menceraikannya. Padahal suaminya sedang berjuang untuk menjadi penerus Park Miran, menjadi pimpinan di grup Hwain. Tapi reaksi media begitu foto keluarga mereka diupload ternyata di luar prediksi. Wartawan tidak banyak menanggapi soal kehadiran Junhee dalam foto keluarga itu, tetapi mereka justru menemukan berita tentang kecelakaan yang menimpa anak Won-soo ketika bermain ski di Swiss. Karena itu, Won-soo menyuruh asistennya untuk menutup berita itu bagaimanapun caranya. Lelah dengan segala masalah yang dihadapi, Won-soo memutuskan pulang lebih awal dari kantornya. Tapi begitu dia sampai di rumah, dia kembali dibuat emosi karena barang-barang milik anaknya dipindahkan dari kamar dan digantikan dengan barang-barang milik Junhee. Karena itu dia memutuskan untuk meninggalkan rumah itu untuk sementara waktu. Mendengar itu, Nona Byun segera menghubungi Doyun dan menyuruhnya untuk segera mengawal Won-soo. Won-soo kesal karena Doyun masuk begitu saja ke dalam mobilnya. Tapi Doyun menyuruhnya untuk tak memperdulikannya dan segera menyetir. Suasana laut menjadi pilihan Won-soo untuk menenangkan diri. Dia pun segera kembali ke mobilnya setelah merasa cukup tenang. Meski Doyun bilang kalau dia akan melindunginya, tapi sampai saat ini Won-soo masih tidak bisa mempercayai apapun yang dikatakan oleh Doyun. Karena itu dia minta agar Doyun membawakannya bukti atas kematian temannya dan kenapa itu berhubungan dengannya, agar Won-soo bisa percaya. Hari sudah malam, Won-soo masih belum ingin kembali ke Istana Utama, dan dia memutuskan untuk datang ke sebuah villa yang merupakan hadiah pernikahan dari Tante Yongguk. Tapi rupanya Yongguk sudah berada di sana karena dia yakin tempat itu adalah tempat yang dipilih oleh Won-soo ketika dia tidak ingin pulang ke rumah. Entah kerasukan setan dari mana, Yongguk tiba-tiba ingin mencium Won-soo dan mempertanyakan kenapa Won-soo hanya diam saja ketika dia tahu soal perselingkuhannya. Tapi Won-soo yang merasa jijik dengan kelakuan suaminya menolak untuk disentuh sehingga dia pun berteriak sekeras-kerasnya menyuruh Yongguk agar melepaskannya. Doyun yang mendengar teriakan Won-soo akhirnya masuk ke dalam ruangan itu dan memeluk Yongguk agar tak melukai Won-soo. Mereka kemudian meninggalkan tempat itu karena Won-soo menyuruh Doyun agar segera keluar dari sana. Sementara Doyun sendiri kembali ke apartemennya dan seperti biasa dia membawa seorang wanita ke sana. Pagi harinya, Doyun diajak oleh Lee Jin pergi ke kantor Hwain East, di mana tempat ini digunakan untuk mengelola kamera CCTV yang memonitor keamanan para VIP, kantor pusat Hwain, dan anak perusahaan Hwain. Di sana juga menjadi pusat pelatihan tim keamanan agar terus konsisten dalam menjaga staminanya. Doyun kembali bertanya kepada Pak Park mengenai beberapa hal tentang keluarga Hwain, tapi Pak Park hanya menjawab seperlunya dan meminta Doyun untuk menjalankan tugasnya saja.
Doyun kemudian menemui seorang petugas pengontrol kamera CCTV dan meminta beberapa rekaman tentang seseorang berinisial P yang kemungkinan adalah Pak Park. Dia kemudian menemukan sebuah video ketika Kim Do meninggal dunia dan ternyata matinya bukan berada di Istana Utama, padahal sebelumnya Pak Park bilang kalau Kim Do meninggal di Istana Utama karena serangan jantung. Dan di sana dia melihat Pak Park juga berada di tempat itu. Doyun menyelinap ke ruang kontrol CCTV untuk mengambil beberapa file dari sana. Tapi saat dia keluar dari ruangan itu, dia terpergok oleh Lee Jin yang memberitahunya bahwa Yongguk mencarinya. Karena itu, dia beralasan kalau dia sedang mencari kepala pelayan tapi dia tidak menemukannya. Rupanya Yongguk mengeluhkan perlakuan Doyun kemarin yang berani menahannya saat berada di villa. Yongguk mempertanyakan apakah seorang pengawal berhak ikut campur terhadap urusan kliennya. Dan dia merasa apa yang dilakukan oleh Doyun kemarin agak berlebihan. Dan apakah dia tidak khawatir kalau dia bisa saja akan dipecat? Doyun minta maaf atas kejadian kemarin dan bertanya apakah Yongguk terluka karena hal itu. Dia tahu bahwa perlakuannya berlebihan tetapi keselamatan keduanya menjadi prioritas utama bagi Doyun. Kali ini Yongguk memaafkannya dan memintanya untuk tidak terlalu kasar kepadanya. Karena meskipun dia kaya, dia tidak suka memerintahkan seseorang karena hal itu sangat memalukan. Begitu sampai di kamarnya, Doyun langsung memeriksa isi CCTV yang baru saja diambil dari ruang kontrol tadi. Di sana dia menemukan sebuah video ketika Pak Park membawa sejumlah uang atas perintah Yongguk. Dilihat dari banyaknya uang, nilainya mungkin sekitar 800 juta dolar. Dan nilai itu terlalu besar untuk membayar seorang pembunuh bayaran. Sementara itu, Park Miran mempunyai rencana baru untuk menjadikan Yongmin anak keduanya menjadi direktur Yayasan Now dan membuat Oh Won-soo mengundurkan diri secara sukarela. Tapi Oh Won-soo yang tidak ingin melepaskan Yayasan Now menyuruh kakaknya untuk membocorkan kepada media kalau suaminya mempunyai anak di luar nikah. Berita pun segera muncul dan membuat Park Miran yang mengetahuinya menjadi murka. Sementara Yongguk yang berangkat ke kantornya langsung dihadang oleh para wartawan di depan pintu sehingga dia harus menghindarinya dengan memilih berhenti di parkiran basement. Sementara Oh Won-soo yang datang setelahnya memilih diam dan tidak memberi penjelasan apapun kepada para wartawan yang bertanya tentang kasus perselingkuhan suaminya. Tapi dia dihadang oleh Jang Taira yang memintanya untuk menghapus berita itu. Namun Oh Won-soo tidak mengindahkan keinginannya. Jang Taira bahkan diusir oleh Park Miran ketika dia meminta Park Miran menyuruh Oh Won-soo agar menghapus berita tersebut. Rupanya berita itu berpengaruh pada perusahaan Huain dan membuat harga saham 5 anak perusahaannya mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena para pemegang saham menginginkan pengelolaan perusahaan secara transparan dan mereka khawatir kalau Oh Won-soo akan menggugat cerai Yongguk karena masalah ini. Oh Won-soo minta kepada mertuanya untuk mempertimbangkan masalah pengunduran dirinya, tapi Park Miran menyuruhnya segera pulang dan menghindar dari media untuk sementara waktu sampai situasi menjadi tenang. Tapi Oh Won-soo punya rencana lain, dia menyuruh asistennya untuk menyiapkan konferensi pers untuk esok hari. Tapi Park Miran yang mengetahui kalau Oh Won-soo akan melakukan konferensi pers, sengaja mengajaknya makan siang bersama seorang menteri. Oh Won-soo akhirnya bisa keluar dari tempat itu setelah berpura-pura hendak ke toilet dan menyuruh asisten Park Miran mengambil selimut sehingga dia bisa keluar dari sana dan pergi ke konferensi pers tersebut. Dalam konferensi pers itu Oh Won-soo menyangkal berita yang mengatakan kalau suaminya telah berselingkuh dan memiliki anak haram. Dia menjelaskan kalau anak itu sebenarnya adalah anak mendiang ayah mertuanya dengan wanita lain. Park Miran yang melihat konferensi pers itu dari televisi tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh menantunya. Sementara adik iparnya hanya tertawa melihat berita itu di televisi. Demikian juga Yongguk yang saat itu berada di kantornya. Begitu kembali ke rumah, Oh Won-soo langsung menemui mertuanya yang memperjelas posisinya bahwa dia adalah pemilik Huain Group dan semua uang yang telah dihabiskan oleh Oh Won-soo selama ini adalah miliknya. Karena itu dia mendesak Oh Won-soo agar segera mundur diri Yayasan Now. Tapi Oh Won-soo menolak karena selama ini dia lebih banyak bekerja untuk Huain Group dibandingkan suaminya.
Karena itu, jika Park Miran mendesaknya untuk mengundurkan diri, maka dia akan melakukan konferensi pers lagi dan membongkar semua kecurangan yang dilakukan oleh Park Miran dengan dana taktisnya yang selalu dicuci menggunakan Yayasan Now. Park Miran mengancam kalau Oh Wan-soo pasti akan menyesal atas tindakan yang dia lakukan. Sementara di tempat lain, Do-yoon sedang dimarahi oleh Pak Park karena hanya membawa satu pengawal saja untuk acara konferensi pers yang seharusnya membutuhkan setidaknya 10 orang pengawal. Apalagi dia membawa Oh Wan-soo ketika Oh Wan-soo sedang mengadakan pertemuan dengan Park Miran dan Bu Menteri. Do-yoon minta maaf atas kejadian itu dan dia juga minta izin untuk datang ke kantor pusat untuk bisa memeriksa semua CCTV karena dia ingin menjamin keselamatan wakil pimpinan yaitu Yongguk. Pak Park tidak mempermasalahkan hal itu, tetapi untuk wakil pimpinan, itu adalah tanggung jawabnya sehingga dia meminta Do-yoon untuk tidak mengkhawatirkan hal itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Park Miran memanggil Jang Taira dan anaknya serta menyuruh mereka untuk tinggal di rumahnya. Tak tanggung-tanggung, dia menyuruh Oh Wan-soo untuk menyiapkan kamar yang akan ditempati oleh Jang Taira yang dipanggil Gundik oleh Oh Wan-soo. Rupanya Jang Taira yang terbiasa tinggal di luar negeri tidak tahu apa arti kata gundik dan dia baru tahu setelah bertanya kepada ibunya. Sehingga dia pun marah kepada Oh Wan-soo yang memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Meski kelihatan tegar, rupanya Oh Wan-soo juga menyimpan kesedihan karena kini gundik suaminya tinggal bersama dengannya dalam satu atap. Meski rumah tangganya sudah lama hancur, tapi dia tidak bisa menceraikan suaminya karena pernikahannya bukan atas dasar cinta. Tetapi dia tetap bertahan dengan Yongguk karena sebuah amanah dari mendiang ayah mertuanya. Saat itu beberapa hari setelah kematian anaknya, ayahnya memanggilnya dan menyuruhnya memindai tangannya di sebuah tablet. Hal itu akan digunakan oleh bank untuk memastikan identitas Oh Wan-soo. Tetapi sang ayah mertua tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hal itu dan hanya bilang kalau Oh Wan-soo pasti akan tahu kelak ketika waktunya tiba. Sehingga dia pun meminta Oh Wan-soo untuk bertahan di keluarga Hwain sampai saat itu. Karena itulah dia terus mempertahankan Yayasan Now, baginya lebih baik mati demi mempertahankan yayasan daripada harus hidup bergelimang harta, tetapi dalam persembunyian dan harus selalu memohon ampun. Mendengar itu Do-yoon pun marah karena Wan-soo masih tidak paham kalau orang yang membunuh Ju-hyuk dan juga sekarang mengincar nyawanya bukanlah teroris, tetapi seseorang di rumah itu. Apalagi ayah mertua Oh Wan-soo yang bernama Kim Duo tidak meninggal dunia di istana utama. Hal itu dia ketahui dari beberapa video yang ditinggalkan oleh Ju-hyuk kepadanya. Pagi harinya di kantor Yayasan Now, asistennya membawa sebotol anggur senilai 150 juta won yang dibeli oleh Park Miran dari sebuah lelang. Park Miran menyuruh agar mengantarkan anggur itu ke rumah Yang Min. Tapi begitu Oh Wan-soo memberikan anggur itu kepada istri Yang Min, wanita itu dengan sengaja menjatuhkan anggur tersebut. Tapi rupanya dia masih memiliki simpanan anggur yang sama di gudangnya. Rupanya anggur ini akan digunakan dalam perjamuan makan malam keluarga antara keluarga Park Miran dan besannya. Di sana dua keluarga itu mendesak Oh Wan-soo agar segera menghubungi pihak Tiongkok supaya lini bisnis kosmetik mereka bisa segera diproduksi di sana karena selama ini mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan izin dari Badan POM di sana. Dan sebagai gantinya, perusahaan kosmetik milik mertua Yong Min akan berinvestasi di toko bebas bea cukai milik Park Miran. Oh Wan-soo mau melakukan semua permintaan mertuanya itu dengan satu syarat, dia memberi kebebasan untuk Yayasan Now. Di hari berikutnya, Oh Wan-soo sedang mempersiapkan diri untuk upacara pembukaan pusat kesejahteraan Now. Seorang teman desainernya mengirim pakaian untuk upacara pembukaan tersebut. Tapi siapa yang mengira kalau Park Miran juga mengenakan pakaian yang sama. Pusat kesejahteraan ini adalah bagian dari Yayasan Now yang akan membantu banyak anak yang membutuhkan baik di dalam maupun di luar negeri. Oh Wan-soo memperkenalkan Park Miran sebagai pimpinan Hwain Group sebagai donatur yang telah banyak mendonasikan dana untuk yayasan tersebut. Keduanya kemudian diminta untuk berfoto bersama agar bisa diabadikan oleh para wartawan yang datang ke sana. Tetapi kejadian ini membuat Park Miran kesal sehingga melampiaskan kekesalannya dengan mendatangi pusat pelatihan pengawal dan mengajak para pengawal itu untuk beradu tanding. Tapi para pengawal itu sengaja mengalah kepada Park Miran. Sehingga dia pun menyuruh Do-yoon untuk beradu tanding dengannya.
Sayangnya Park Miran tidak berhasil mengalahkan Doyun, bahkan Doyun sempat membantingnya. Dia kemudian memanggil Oh Wan-soo untuk menghadapnya. Rupanya Park Miran membawa berita mengejutkan tentang ibu Oh Wan-soo yang selama ini tidak berada di luar negeri melainkan sedang dirawat di sebuah rumah sakit jiwa di sebuah desa terpencil dan sekarang kondisinya sedang kritis. Oh Wan-soo pun bergegas menuju tempat itu, ditemani oleh Doyun dan kakaknya. Tapi saat menemui ibunya, Oh Wan-soo tidak mau ditemani oleh kakaknya sehingga kakaknya pun keluar dari tempat itu dan dia masuk ke kamar ibunya sendirian. Begitu dia masuk ke kamar itu, dia langsung berteriak memanggil ibunya, membuat Doyun yang berjaga di luar segera berlari menghampirinya. 당신 내 여자 할래요? 주연이, 너 말 조심 안 해? 또 나가서 그 정의로운 민주경 차리나 이 새끼. 남의 집 잔치상에 재를 뿌려. 나가 이 자식아. 뭐 손대지 마. 당신 형 와이프가 오한수 씨냐? 혹시 남편이랑 나랑 나 정략 결혼 준비했나? Fucking. Di masa remajanya, Oh Wan-soo harus menerima dirinya dipukuli oleh para rentenir yang mencari ibunya karena hutang-hutangnya. Padahal pada saat itu, ibunya berada di rumah dan melihat Wan-soo dipukuli, tapi dia sengaja bersembunyi untuk menghindari para rentenir itu. Tapi satu hal yang membuat Oh Wan-soo cukup lega adalah karena ibunya membelikannya tiket ke Amerika dan dia akhirnya bisa berkarir sebagai pemain golf profesional di sana. Kini ibunya terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit jiwa dan sama sekali tak mengenalinya. Sang ibu bahkan memintanya untuk menghubungi putrinya karena dia ingin meminta maaf. Wan-soo tidak mengira kalau hari itu adalah pertemuan terakhirnya dengan sang ibu. Wan-soo sangat menyesal karena tidak mengetahui kondisi ibunya selama 10 tahun terakhir. Di tengah duka yang menyelimuti Oh Wan-soo, kakaknya membawa kabar kalau Park Miran menyuruh mereka menyembunyikan kematian sang ibu. Karena itu Hyun-soo menyuruh Oh Wan-soo kembali terlebih dahulu karena dia akan melakukan pemakaman sederhana untuk ibunya. Begitu sampai di rumah, Park Miran langsung menyuruh Wan-soo untuk bertemu dengan duta besar Tiongkok esok hari untuk membicarakan mengenai perizinan Cosmo Kosmetik di negeri itu. Dan ketika Oh Wan-soo menolak karena ingin mendatangi pemakaman ibunya, Park Miran mengancam kalau dia bisa saja mengurung Oh Wan-soo tanpa ada seorang pun yang tahu seperti yang terjadi pada ibunya sekarang. Maka dengan terpaksa, Oh Wan-soo akhirnya mendatangi jamuan makan tersebut, walau sebenarnya dia merasa enggan. Sementara Hyun-soo yang telah melakukan kremasi untuk jenazah ibunya, menyerahkan abu itu kepada Wan-soo, karena Park Miran menyuruhnya menyimpan abu itu di rumah abu secara diam-diam. Tak ingin mengikuti perintah Park Miran, Oh Wan-soo akhirnya menemui Doyun dan memintanya mengantarkannya ke kampung halaman. Oh Wan-soo berpesan agar kepergiannya kali ini tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itu Doyun mematikan GPS mobil tersebut dan menyuruh Oh Wan-soo mematikan ponselnya. Sementara itu, dia sendiri juga nonaktifkan ponselnya agar keberadaannya tidak bisa dilacak. Tapi rupanya seseorang telah mengawasi gerak-gerik mereka dan melaporkan kejadian itu kepada Park Miran. Kepergian Doyun dan Oh Wan-soo yang tanpa kabar dan tidak bisa terdeteksi oleh GPS, membuat tim keamanan menjadi kalang kabut. Yongguk yang mengetahui istrinya menghilang tanpa jejak, menyuruh Pak Park untuk menemukan Oh Wan-soo dengan cara apapun. Wan-soo sendiri yang telah sampai di kampung halamannya akhirnya mendatangi rumahnya dan melakukan penghormatan terakhir untuk ibunya di sana. Wan-soo bercerita kepada Doyun kalau dia memiliki seorang anak yang menggemaskan tapi sekarang sudah meninggal dunia. Dia menyesal karena tidak punya banyak waktu untuk bermain dengannya. Doyun yang mengira kalau selama ini anak Wan-soo berada di Swiss, berusaha menghibur Wan-soo dengan merengkuh bahu Wan-soo dan menaruh di pundaknya. Tanpa mereka sadari kalau seseorang sedang memotret kebersamaan mereka berdua dan mengirimnya kepada Park Miran. Setelah itu,
Won-soo menyewa sebuah kapal dan menabur abu ibunya di lautan lepas dengan harapan ibunya bisa pergi kemanapun dengan bebas. Tapi begitu sampai di rumah, Yongguk yang sangat kesal kepada Doyun langsung memukulnya meskipun Won-soo berusaha menjelaskan kalau kepergian mereka adalah atas inisiatifnya. Dan saat itu juga, Yongguk langsung memecat Doyun dari posisinya sebagai pengawal di sana. Melihat situasi itu, Park Miran langsung menyuruh Pak Park datang ke ruang kerjanya dan bertanya siapa sebenarnya Doyun. Setelah mendengarkan penjelasan Pak Park tentang siapa sebenarnya Doyun, Park Miran yang yakin kalau sekarang Won-soo pasti sedang mencari alasan agar Doyun tidak dipecat, menyuruh Pak Park untuk menuruti apapun keinginan Oh Won-soo, sementara dia sendiri yang akan menangani Yongguk. Begitu Yongguk datang, Park Miran langsung memukul Yongguk dan memakinya karena telah mencurigai istrinya akan berselingkuh dengan seorang pengawal. Anehnya, Yongguk sama sekali tidak membangkang ketika Park Miran menyuruh Pak Park menemui Doyun untuk mengatakan kalau Yongguk menyesal. Yongguk bertanya apakah dia harus menceraikan istrinya, tapi Park Miran yang takut kalau Won-soo bisa saja membongkar kebusukannya yang menggunakan Yayasan Na sebagai tempat mencuci uang, berniat membunuhnya sama seperti yang dia lakukan kepada kekasih Yongguk sebelumnya. Won-soo sendiri mendatangi Doyun di kamarnya untuk mengetahui apakah Doyun baik-baik saja. Siapa sangka Doyun justru memintanya untuk menjadi kekasihnya karena tidak mau jika Won-soo terus-menerus menyiksa dirinya. Bahkan di hari kematian ibunya, Won-soo minta kepada Doyun untuk membawakan bukti bahwa orang yang menginginkan kematiannya memang berasal dari keluarga suaminya. Doyun kemudian menunjukkan rekaman CCTV saat Kim Duo meninggal dunia, yang mana saat meninggal itu, Kim Duo tidak berada di istana utama seperti yang diberitakan. Dan Ju Hyuk yang akan menyelidiki kematian Kim Duo, akhirnya mati terbunuh sebelum sempat melaporkan temuannya. Doyun yakin kalau orang yang membunuh Kim Duo adalah orang yang membunuh Ju Hyuk dan sekarang mengincar nyawa Oh Won-soo. Saat mereka berbincang, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dari luar. Doyun menyuruh Won-soo pergi lewat pintu belakang karena tak ingin keberadaan Won-soo di sana diketahui orang, tapi Won-soo justru menyuruh orang itu masuk ke kamar itu. Rupanya, orang yang datang adalah Pak Park yang ingin menyampaikan permintaan maaf Yongguk kepada Doyun. Sementara untuk menghilangkan kecurigaan Pak Park, Won-soo bilang kalau para teroris baru saja mengiriminya video ancaman dan dia menunjukkan video itu kepada Doyun. Begitu Won-soo meninggalkan kamar itu, Pak Park langsung memarahi Doyun dan mempertanyakan kredibilitasnya. Doyun membela diri kalau dia hanya manusia biasa yang masih punya rasa iba dan merasa kasihan melihat Won-soo yang tak punya kesempatan memberikan penghormatan terakhir kepada ibunya. Saat Pak Park bertanya tentang video yang ditunjukkan oleh Won-soo, Doyun bilang kalau video itu ditunjukkan dari surel Won-soo dan Won-soo sudah log out dari akunnya. Doyun yang masih curiga siapa sebenarnya orang yang menginginkan Won-soo mati di keluarga itu, mendatangi sebuah kasino dan bilang kalau dia berasal dari Huain, tapi bos kasino itu menghubungi Pak Park yang mengatakan kalau tidak ada orang baru dari toko bunga, menolak kedatangan Doyun di sana. Pak Park akhirnya tahu kalau Doyun pergi ke sana setelah memeriksa CCTV kasino tersebut. Di sisi lain, perizinan Cosmo Kosmetik di Tiongkok ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Won-soo yang tahu kalau Cosmo Kosmetik akan kehilangan banyak uang jika kerjasama itu gagal, mempunyai rencana untuk menggagalkan kerjasama tersebut. Sementara Doyun harus menghadapi kemarahan Pak Park setelah mendatangi kasino semalam. Doyun curiga kalau Pak Park ada hubungannya dengan kematian Ju Hyuk karena dia pernah melihatnya berada di kasino saat di Manila dulu dengan membawa sejumlah uang. Tapi Pak Park bilang kalau dia menggunakan kasino itu untuk melakukan pencucian uang untuk dana taktis Kim Yongguk. Masih belum puas dengan jawaban seniornya, Doyun bertanya tentang kematian Kim Duo yang ternyata tidak meninggal dunia di istana utama. Mendengar itu, Pak Park tahu kalau Doyun pasti mencurigainya sebagai seseorang yang terlibat dalam kematian Kim Duo. Tapi menurut Pak Park, Kim Duo memang meninggal jauh dari istana utama setelah melakukan hubungan badan dengan seseorang demi menjaga nama baik Kim Duo agar tidak dicemooh setelah kematiannya. Mereka mengabarkan kalau Kim Duo meninggal karena serangan jantung. Pak Park menganggap kalau hal itu bukanlah sebuah kejahatan atau tindakan kriminal. Dia sadar bahwa kehidupan orang kaya sangat jauh berbeda dengan kehidupan mereka berdua,
Karena itu, kadang dia harus pura-pura tidak tahu dan tidak mendengar apa-apa. Pak Park yang kesal dengan tindakan Doyun, menyuruh Doyun mengundurkan diri dan main polisi-polisian saja. 너 네 맘대로 해라. Malam harinya di Istana Utama, Wan-soo mengirim pesan kepada Doyun dan memintanya datang ke ruang makan pegawai. Nahasnya, keberadaan Wan-soo di sana diketahui oleh kepala pelayan Byon yang saat itu sedang mengawasi CCTV di rumah itu. Tapi Nona Byon mengira kalau Wan-soo sedang menginginkan camilan malam sehingga dia meninggalkannya begitu saja ketika Doyun bilang akan membuatkan mie instan untuk Wan-soo. Doyun memberitahu Wan-soo kalau ayah mertuanya sebenarnya tidak meninggal di Istana Utama dan dia meninggal setelah berhubungan badan. Wan-soo sempat terkejut tapi dia menyuruh Doyun agar menyelidiki Han Sang-il karena dia adalah orang yang bertanggung jawab atas dana taktis milik Hwain Group. Pagi harinya, Wan-soo terlihat melakukan syuting untuk sebuah merek kosmetik pelembab bibir, di mana produk itu langsung terjual habis meski belum lama diluncurkan. Hal ini membuat Jaeyeon murka apalagi izin POM Cosmo Kosmetik di Tiongkok belum disetujui. Dia bahkan membentak mertuanya karena menyetel iklan tersebut dengan volume yang cukup keras. Dan begitu Wan-soo sampai di sana, Jiyeon langsung menumpahkan kekesalannya kepada Wan-soo yang telah menghancurkan kesepakatannya begitu saja. Tapi Yongguk yang datang ke sana, melerai Jiyeon dan Yang Min karena berani berkata tak sopan kepada istrinya. Jiyeon yang kesal, mengingatkan Wan-soo kalau suaminya yang sekarang adalah orang yang akan dinikahinya dulu, tapi pernikahan mereka gagal. Karena Yongguk tersandung skandal dengan seorang artis yang meninggal karena narkoba. Karena itu Jiyeon meminta pada mertuanya agar menyelesaikan masalah ini. Jiyeon kemudian memanggil Wan-soo dengan sebutan lintah yang melewati batas. Mendengar itu, Yongguk bersyukur karena tak jadi menikah dengan Jiyeon. 큐다 감사하다 정말. 처먹은 여배우년이랑 뒹굴다가 Sementara itu, Yongguk hampir saja adu jotos dengan adiknya. Ketika Yang Min dengan nada kasar menyuruh Wan-soo memastikan kerjasama dengan Tiongkok berjalan lancar. Dia bahkan mengancam akan membunuh mereka semua jika sampai kerjasama itu gagal. Park Miran menjadi sangat kesal pada kedua anaknya yang berani bertingkah di hadapannya, apalagi Yongguk memintanya untuk tidak berlebihan dalam memperlakukan Yang Min. Berita perseteruan antara Wan-soo dengan Jiyeon yang mengiklankan produk kosmetik lain di hari peluncuran produk baru milik Cosmo Kosmetik menjadi kabar hangat di internet. Yongguk tak habis pikir, kenapa istrinya sampai melakukan itu. Tapi Wan-soo beralasan kalau dia butuh uang untuk mengirim vaksin ke Afrika. 당신 Siang itu, Wan-soo mendatangi pusat kesejahteraan Yayasan Now untuk makan siang bersama dengan anak-anak di sana. Tapi begitu pulang dari sana, mobil mereka diserang oleh seseorang yang tidak dikenal. Ternyata orang yang melakukan penyerangan itu adalah Lee Jin yang diutus oleh Park Miran untuk menghabisi Oh Wan-soo. Tetapi Doyun berhasil membawa Wan-soo keluar dari mobil sebelum mobil itu meledak. Ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Wan-soo tidak mengalami luka sedikit pun, tetapi Doyun harus dioperasi karena bongkahan besi menusuk punggungnya dan hampir mengenai paru-parunya. Selain Pak Park yang menunggu operasi tersebut, terlihat Lee Jin sedang mengawasi proses berjalannya operasi terhadap Doyun. Untungnya operasi berjalan lancar dan kini hanya menunggu masa pemulihan terhadap Doyun. Saat Doyun dipindahkan dari ruang operasi ke bangsal, Lee Jin terus mengawasi Doyun dan sepertinya dia akan merencanakan sesuatu. Sementara di kamar perawatan Wan-soo, terlihat Yongguk berada di sana menemaninya. Pak Park melaporkan kalau semuanya selamat tapi di luar rumah sakit itu, banyak wartawan yang sedang menunggu untuk meliput berita. Meski hubungan mereka kurang baik, tapi Yongguk terlihat cukup khawatir melihat keadaan Wan-soo dan dia juga cemburu ketika Wan-soo tersadar dan langsung menanyakan bagaimana keadaan pengawalnya. Tapi dia segera meninggalkan Wan-soo karena sebentar lagi Hyun-soo akan datang ke sana. Sementara di luar rumah sakit,
Juru bicara Yayasan Na memberikan penjelasan kepada para wartawan bahwa mereka telah mengirimkan foto-foto kejadian kecelakaan itu kepada perusahaan penyiaran itu melalui surel. Di tengah keriuhan para wartawan yang ingin mengetahui kondisi Oh Wan-soo, Jang Taira dan ibunya memanggil seorang wartawan dan memberitahu kalau dia adalah madu dari Oh Wan-soo. Mereka kemudian menyuruh wartawan itu memotretnya, seolah-olah wartawan itu mendapatkan foto mereka secara diam-diam. Sementara di kamar rawat inap Doyun, Lee Jin terlihat menyelinap ke kamar itu dan hendak melakukan sesuatu. Tetapi di saat bersamaan, Yongguk datang ke sana untuk melihat keadaan Doyun. Dan begitu Yongguk pergi, dia kembali berusaha melancarkan misinya, tapi dia kemudian sadar kalau ada kamera CCTV di ruangan itu. Sehingga dia pun mengurungkan niatnya. Karena itu dia melaporkan pada seseorang kalau misinya kali ini gagal. Di sisi lain, komisaris polisi mendatangi istana utama untuk menyelidiki kasus kecelakaan yang menimpa Oh Wan-soo. Awalnya dengan semangat dia mengatakan kalau akan segera menyelesaikan kasus itu. Tapi begitu dia mendapatkan sejumlah uang dari Han Sang-il yang menginginkan agar kasus itu tidak diselidiki, Pak Komisaris pun segera mengiyakannya. Sementara di rumah sakit, Oh Wan-soo sedang mencari keberadaan Doyun di kamarnya. Tetapi orang yang dicari sedang berada di luar rumah sakit menemui seorang rekan polisinya yang menyerahkan CCTV di sekitar lokasi kecelakaan yang menimpanya. Sementara Pak Park yang baru datang dari kantor polisi melaporkan kepada Yongguk kalau polisi curiga bahwa yang melakukan penyerangan terhadap Won-soo adalah para teroris. Tetapi sampai saat ini mereka belum menemukan bukti. Yongguk menyuruh Pak Park untuk segera memberitahunya begitu ada perkembangan terbaru dari kasus kecelakaan yang menimpa istrinya. Dia kembali memberikan sejumlah uang kepada Pak Park untuk dikirim ke kasino 8 Star Fortune di Incheon. Saat membawa uang itu, Pak Park sempat ragu apakah benar uang ini digunakan untuk menyewa pembunuh bayaran seperti kecurigaan yang diutarakan oleh Doyun. Sementara di istana utama, Han Sang-il melaporkan penemuannya kepada Park Miran bahwa Yongguk memiliki dana taktisnya sendiri yang bernilai lebih dari 100 miliar won. Tetapi Park Miran menyuruh Han Sang-il untuk membiarkannya. Sementara di kantornya, Yongguk menyuruh Haeun-soo untuk mengawasi apapun yang dilakukan oleh Han Sang-il dan melaporkan kepadanya. Sementara sesuai dengan keinginan Park Miran, Han Sang-il pergi ke kantor Cosmo Cosmetic untuk bertemu dengan Yang Min dan Jaeon, serta memberikan pencerahan kepada mereka bahwa toko bebas bea cukai yang disiapkan oleh Hwain Group nantinya akan diwariskan kepada Yang Min. Tapi Yang Min dan Jaeon menuntut agar Yongguk dan Wan-soo datang ke sana untuk meminta maaf kepada mereka. Yang Min bahkan mempertanyakan apa yang sebenarnya diwariskan oleh ayah dan ibunya kecuali yayasan yang sekarang dikelola oleh Oh Wan-soo. Mereka bahkan tidak mewariskan satupun anak perusahaan Hwain Group dan hanya mengelola yayasan yang digunakan untuk mencuci uang yang akan diberikan kepada Yongguk sebagai warisan. Yong Min yang sangat kesal akhirnya membentak Han Sang-il yang berusaha menjelaskan semuanya. Dia juga bilang kalau dia sangat membenci Han Sang-il melebihi dia membenci ibunya karena Han Sang-il lah yang mengatur semuanya. Begitu Han Sang-il pergi meninggalkan mereka, Jiyeon menerima telepon dari seseorang dan memanggilnya dengan sebutan sayang. Mendengar itu, Yang Min pun murka karena selama ini dia sudah berpura-pura tidak tahu. Jadi dia minta kepada Jiyeon untuk membantunya tetap melakukan itu. Sementara di rumah sakit, Oh Wan-soo yang hari itu sudah bola pulang, mengunjungi Doyun untuk mengetahui keadaannya. Dia berpesan kepada Doyun untuk tidak membahayakan nyawanya demi menyelamatkannya. Begitu sampai di rumah, Park Miran dengan santai meminum susu yang sebenarnya disiapkan untuk Oh Wan-soo. Dia beranggapan kalau kecelakaan yang dialami Oh Wan-soo adalah kesialan karena selama ini Oh Wan-soo tidak banyak melakukan kebaikan. Karena itu dia menyuruh Oh Wan-soo berbuat baik dengan melobi kembali duta besar Tiongkok agar bisnis kosmetik mereka bisa segera dijalankan. Dia juga memberitahu kalau kakak tiri Taera akan berinvestasi di toko bebas cukai mereka. Jika Yong Min mundur dari kerjasama itu, dan sikap Park Miran akan tergantung pada apa yang dilakukan oleh Oh Wan-soo. Oh Wan-soo yang tidak ingin Taera terus merongrong kehidupannya, memperingatkan Taera untuk menghentikan niatnya.
karena jika tidak dia akan mengusir Tara dari rumah itu tanpa anaknya. Wan-su kembali meminta buku besar Yayasan Na yang sekarang dipegang oleh kakaknya. Tapi kakaknya menolak karena jika sesuatu terjadi maka dia sebagai penanggung jawab senior Huain Group bisa saja dipenjarakan. Lagi pula buku besar itu ada dua yang salah satunya digunakan untuk kepentingan pajak, sementara buku yang asli dipegang oleh Han Sang-il. Wan-su berencana menggunakan buku itu untuk balas dendam atas perbuatan Park Miran kepada ibu mereka. Tapi Hyun-su memperingatkan kalau tidak ada yang bisa mereka lakukan karena jika sampai Wan-su mengekspos dana taktis mereka, dia dan Wan-su bisa saja masuk penjara. Sementara di istana utama, terlihat Park Miran mengetuk pintu kamar Han Sang-il dan dia pun masuk ke dalam kamar itu. Tanpa mereka sadari, Yongguk yang berada tak jauh dari sana, melihat ketika ibunya masuk ke sana. Yongguk teringat masa kecilnya ketika Han Sang-il tidur di kamar ibunya. Dia bertanya bagaimana jika sampai ayahnya tahu kejadian itu. Tetapi Park Miran bilang kalau ayahnya sudah mengetahuinya. Pak Park kembali menemui Dayun yang saat itu baru pulang dari rumah sakit. Dia bilang kalau dia baru saja mendapatkan tugas dari Yongguk mengantarkan sejumlah uang ke 8 Star Fortune. Dayun bertanya mungkinkah Yongguk terlibat atas kematian ayahnya. Tapi Pak Park menampik anggapan itu karena selama ini hubungan Yongguk dan ayahnya baik-baik saja dan tidak ada alasan bagi Yongguk untuk melakukan itu. Dayun kemudian bertanya siapa yang paling diuntungkan dari keluarga Huain jika Kim Duo meninggal dunia. Tapi Pak Park tidak mau menjawab pertanyaan Dayun itu. Dayun terus berpikir kenapa para pelaku itu membunuh Kim Duo yang tidak ada kaitannya dengan Yayasan Na, padahal yang mereka ingkar sebenarnya adalah Yayasan Na, tempat di mana Huain Group menyimpan dana taktisnya. Malam harinya, Wan-su kembali menemui Dayun dan memintanya untuk mengambil buku besar Yayasan Na yang disimpan di ruang kerja Han Sang-il. Dayun yang mengkhawatirkan keselamatan Wan-su, memintanya untuk tidak melakukan apa-apa saat ini karena para pembunuh itu pasti sedang gelisah dan mungkin sedang merencanakan sesuatu. Tapi Wan-su yang butuh pegangan untuk melawan Park Miran, membutuhkan buku besar itu. Pagi harinya, setelah Han Sang-il meninggalkan pavilion, Dayun segera menyelinap untuk masuk ke sana. Tapi rupanya pavilion itu dijaga oleh seekor anjing galak, sehingga Dayun harus melakukan sesuatu untuk menjinakkan anjing tersebut. Tak hanya itu, dia harus menggandakan sidik jari Han Sang-il agar bisa masuk ke dalam karena pintunya menggunakan mode pengenalan sidik jari. Setelah berbagai macam usaha, Dayun akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan itu untuk mencari keberadaan buku besar Yayasan Na. Sayangnya kedatangannya diketahui oleh Li Jin yang segera melaporkan kejadian itu kepada Han Sang-il yang menyuruhnya segera menuju ke Yayasan Na. Dayun yang berhasil masuk ke kamar kerja Han Sang-il tidak bisa membuka brankas karena tidak tahu sandinya. Dia pun memasang sebuah kamera pengawas yang dia pasang di sebuah jam beker yang dia letakkan di atas meja dan menghadap ke arah brankas tersebut. Tapi dia berhasil menemukan buku besar Yayasan Na yang disimpan di dalam kotak kayu di kamar itu. Han Sang-il yang sudah sampai di pavilion itu memeriksa ke dalam brankas apakah ada barangnya yang hilang. Dia akhirnya menyadari kalau buku besar Yayasan Na yang dia simpan di peti kayu ternyata menghilang. Dayun yang sudah membawa buku besar itu segera menuju Yayasan Na untuk menunjukkan kepada Wan-su bahwa dia berhasil menemukan buku tersebut, disusul dengan kedatangan Mi Jin di sana. Tapi saat dia hendak mengamankan buku itu, tiba-tiba beberapa orang dari kantor kejaksaan datang untuk melakukan penggeledahan terhadap yayasan tersebut dan Hyun-su ditangkap atas tuduhan penggelapan dana yayasan. 내가 너에게 화인을 주마. 지켜준다고 약속했잖아. Setelah Hyun-su ditangkap oleh kejaksaan, Park Miran merasa khawatir jika Hyun-su sampai membuka mulutnya mengenai dana taktis yang dia kelola di Yayasan Na.
Tapi Han Sang-il meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan dia akan datang ke kejaksaan untuk memastikannya. Sementara Do-yun yang berusaha menenangkan Oh Wan-soo yang sangat mengkhawatirkan nasib kakaknya, terpergok oleh Yongguk yang datang ke sana untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yongguk kemudian menghubungi Han Sang-il, namun panggilannya ditolak karena Han Sang-il saat ini sedang berada di kantor Cosmo Cosmatic untuk menemui Yang Min. Rupanya Han Sang-il tahu kalau orang yang melaporkan tentang pencucian dana taktis itu adalah Yang Min. Karena itu dia minta pada Yang Min untuk tidak melakukan apapun sekarang karena dia akan menyelesaikan semuanya. Selain itu, dia juga minta agar Ji-yeon menyetujui investasi di toko bebas cukai milik Hwain Group. Ji-yeon yang tidak tahu masalah apa yang ditimbulkan oleh suaminya, mencoba mengkonfirmasi tetapi Yong Min tidak mau menjelaskannya. Wan-soo yang lebih dulu datang ke kantor kejaksaan meminta kakaknya untuk mengatakan jika semua dilakukan atas perintah Park Miran. Dia tidak ingin jika kakaknya menanggung semuanya sendirian. Tetapi Hyun-soo terlihat tenang menghadapi situasinya sekarang, meskipun nasibnya kini terlihat ada di tangan Hwain, tetapi nasib Hwain juga ada di tangannya. Dia mengingatkan adiknya bahwa balas dendam kepada mereka adalah sesuatu yang mustahil. Wan-soo segera meninggalkan tempat itu begitu Han Sang-il datang ke sana. Rupanya Hyun-soo sudah tahu kalau orang yang melaporkan kejadian itu adalah Yang Min. Tetapi Han Sang-il menolak anggapan itu, karena tidak ada alasan bagi Yang Min untuk melakukannya. Rupanya Hyun-soo mengetahui bahwa Hwain Group memiliki 550 rekening pinjam nama yang semua daftar namanya dia ketahui. Dia hanya minta agar Han Sang-il mengizinkannya mengakses semua rekening atas namanya agar dia bisa menutup mulutnya. Tetapi dia minta kepada Han Sang-il agar segera membebaskannya dan cukup menyelidikinya tanpa penahanan. Selain itu, dia juga mengetahui soal kasus suap yang dilakukan oleh Hwain Group terhadap Komisaris Bea dan Cukai serta lembaga pajak. Semua rahasia itu akan digunakan oleh Hyun-soo untuk menekan Han Sang-il agar bersedia membebaskannya dari tahanan. Tetapi dia terkejut ketika Han Sang-il bilang bahwa pengawal Wan-soo telah mencuri buku taktis milik Yayasan Now. Yang Min akhirnya berkata jujur kepada istrinya bahwa dialah yang telah melaporkan pencucian dana Yayasan Now itu ke kantor kejaksaan karena sekarang ibunya telah mengatur suksesi untuk Yongguk yang akan menjadi penerus perusahaan Hwain Group. Meskipun dia tidak pernah dianggap, tetapi dia tidak akan membiarkan Yongguk menguasai perusahaan itu begitu saja. Yong Min bersumpah akan merebut Hwain Group dari tangan kakaknya. Setelah memastikan bahwa Hyun-soo tidak akan membuka mulutnya, Han Sang-il akan mengkambing hitamkan Do-yun sebagai orang yang telah melaporkan pencucian uang itu ke kantor kejaksaan. Sementara Do-yun sendiri menemukan kejanggalan karena dana yang ditransfer dari Yayasan Now diatasnamakan atas nama Park Miran dan bukan atas nama Oh Wan-soo ataupun Hyun-soo. Itu artinya jika dana itu sampai terbongkar maka Park Miran yang akan ditahan oleh polisi sebagai orang yang bertanggung jawab atas penggelapan dana perusahaan. Park Miran yang belum mengetahui rencana busuk Han Sang-il, memanggil Oh Wan-soo dan mengancam akan menyebarkan foto perselingkuhan Wan-soo dengan Do-yun jika sampai dia tidak mau mengembalikan buku besar tersebut. Tapi Wan-soo berusaha menjelaskan bahwa foto itu diambil ketika dia sangat tak berdaya setelah ibunya meninggal dunia. Jadi tidak ada hubungan apa-apa antara dirinya dan Do-yun. Di hadapan Wan-soo, Han Sang-il menuduh kalau Do-yun lah orang yang telah melaporkan mengenai buku besar itu ke kantor kejaksaan karena sekarang dialah orang yang memegang buku besar yayasan. Hal itu membuat Wan-soo yang tadinya mempercayai Do-yun menjadi sedikit curiga. Sementara Han Sang-il yang bertemu dengan Do-yun, menyuruh Do-yun untuk segera mengembalikan buku besar yang telah diambil, tetapi Do-yun menolaknya. Setelah itu dia mendatangi Jang Taira dan memberitahunya bahwa keluarga Hwain tidak membutuhkan investasi dari kakak tirinya. Oh Wan-soo yang mulai termakan ucapan Han Sang-il akhirnya menemui Do-yun dan mempertanyakan apakah benar orang yang menyerangnya ketika di Manila memiliki hubungan dengan orang yang telah membunuh Ju Hyuk. Oh Wan-soo ingin agar Do-yun mengembalikan buku besar itu kepada mereka karena mereka sudah tahu kalau Do-yun lah yang mencurinya. Tetapi Do-yun menolaknya dan minta kepada Oh Wan-soo untuk tidak melakukannya. Karena itu satu-satunya senjata yang dimiliki untuk bisa melawan Park Miran dan dengan begitu Park Miran tidak akan bisa memecatnya. Jika Park Miran dan Han Sang-il berusaha mati-matian menutup kasus penggelapan dana yang menyerat kakak Wan-soo,
Lain halnya dengan Tara dan ibunya yang justru membocorkan masalah itu ke media hingga mengungkit kembali kasus perceraian Yongguk dan istrinya. Hal ini membuat Yongguk sangat kesal karena nama baiknya kini dipertaruhkan. Han Sang-il kembali mendatangi Hyun-soo di penjara dan menyuruhnya untuk menyerahkan bukti suap yang telah dia lakukan kepada kantor bea cukai dan pajak. Tapi Hyun-soo hanya mau memberikannya jika dia sudah terbebas dari tahanan. Han Sang-il kembali menampik anggapan Hyun-soo bahwa orang yang melaporkannya adalah Kim Yang-min. Itu karena orang yang memegang buku besar yayasan adalah Do-yoon yang telah mencurinya. Dia pun kembali menemui Park Miran dan memastikan kalau Hyun-soo akan menutup mulutnya. Tetapi dia butuh berita yang sangat besar untuk menutup skandal penggelapan dana itu. Karena itu dia berencana menggunakan berita perselingkuhan Oh Wan-soo sebagai alat untuk menutupinya, supaya publik tidak terlalu memperhatikan skandal penggelapan dana Yayasan Now. Rencana pun dibuat. Park Miran menyuruh Wan-soo mendatangi resort mereka di Busan dan mengadakan acara amal di sana dalam rangka hari jadi resort yang pertama. Wan-soo harus ke sana bersama Do-yoon karena Yongguk masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan di Seoul. Tanpa curiga, Oh Wan-soo pun menyetujui keinginan mertuanya. Sementara Han Sang-il yang ingat bahwa mendiang Kim Do meninggalkan sebuah surat wasiat yang dia buat di Amerika dan akan dibacakan di hari ulang tahunnya yang ke-70 baik dalam keadaan dia masih hidup atau sudah mati. Menemui pengacara itu untuk mengetahui apa sebenarnya isi dari wasiat tersebut. Tapi pengacara itu menolak memberitahu isi wasiat tersebut meskipun Han Sang-il menawarinya uang dalam jumlah yang sangat besar. Pengacara itu hanya memberikan petunjuk bahwa Yayasan Now akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Han Sang-il kemudian menghubungi Kim Yang-min yang saat itu sedang berbahagia ketika istrinya membawa kabar bahwa ayahnya bersedia berinvestasi di toko bebas bea cukai milik Hwain Group. Yang-min menjanjikan akan membuat investasi itu naik 2 kali lipat karena istrinya tidak ingin mengelola Yayasan Now yang bernilai kecil. Dia menjanjikan akan merebut kantor pusat Hwain Group dan mengalahkan Yongguk. Sementara itu, Park Miran yang merasa lelah kembali melakukan perawatan dengan air kehidupan yang berasal dari Swiss dengan seorang wanita yang pernah ditemui sebelumnya. Hari keberangkatan Oh Wan-soo ke Busan telah tiba. Yongguk sengaja menyewa mobil dengan atap terbuka agar Wan-soo bisa menikmati udara segar sepuasnya. Do-yoon menghentikan mobilnya di sebuah dermaga. Dia berpesan kepada Wan-soo agar tak memaafkan mereka yang telah menyebabkan kematian ibunya dan dia juga tidak akan pernah memaafkan orang yang telah membunuh temannya. Wan-soo senang ketika Do-yoon menangkap syalnya yang terbang diterpa angin dan kemudian mengalungkan di lehernya. Saat mereka berdua saling berpelukan, Lee Jin yang mendapat tugas dari Han Sang-il untuk menghabisi Oh Wan-soo dan menjadikan Do-yoon sebagai tersangkanya, memotret kebersamaan keduanya. Untuk tugasnya kali ini, Han Sang-il tidak akan mengampuninya jika sampai Lee Jin kembali gagal. Wan-soo akhirnya sampai ke resort itu. Sementara di kantor Hwain Group, Han Sang-il nampak murka kepada anak buahnya yang meninggalkan bukti dokumen untuk rekening pinjam nama yang mereka buat. Karena itu, rapat yang sejatinya akan dilakukan oleh Yongguk siang itu terpaksa ditunda sampai malam. Sehingga malam itu Yongguk tidak bisa pergi ke Busan. Wan-soo pun memberitahu Do-yoon bahwa Yongguk tidak bisa datang malam itu. Sementara di luar, Lee Jin dengan menggunakan penutup wajah terlihat memotret kebersamaan mereka berdua. Setelah mendapatkan foto-foto perselingkuhan Do-yoon dan Wan-soo, Lee Jin pun akan segera melaksanakan tugas terakhir dari Han Sang-il yaitu menghabisi nyawa Oh Wan-soo. Do-yoon mengantarkan Wan-soo ke kamarnya dan akan menjaganya sampai Wan-soo tertidur. Meski Wan-soo mencintai Do-yoon tapi dia harus menjaga perasaannya karena tidak ingin menjadikan Do-yoon sebagai orang yang tidak bermartabat. Demikian juga Do-yoon yang ingin selalu menjaga kehormatan Oh Wan-soo. Do-yoon kemudian pergi meninggalkan Oh Wan-soo di kamarnya untuk melihat situasi di luar. Saat itulah Lee Jin mulai beraksi untuk berusaha menghabisi Oh Wan-soo. Do-yoon yang melihat sekelebat orang di atas segera berlari menuju kamar Oh Wan-soo. Dia datang tepat waktu saat pisau yang dilempar oleh Lee Jin alias Mr. L terbang ke arah Oh Wan-soo. Do-yoon menyuruh Wan-soo untuk meninggalkan kamar itu lewat jendela dan pergi sejauh-jauhnya. Sementara dia sendiri akhirnya menghadapi si Mr. L. Meskipun penutup muka Mr. L sempat terbuka, tapi Do-yoon belum sempat melihatnya karena Mr. L segera menutupnya.
Di sisi lain, Han Sang-il yang tahu kalau akan ada dana besar yang masuk ke Yayasan Now, menyuruh Yang Min untuk menerima saja Yayasan Now tanpa banyak mengeluh karena wasiat dari Kim Duo akan dibacakan pekan depan. Tapi Yang Min yang tidak pernah disukai oleh Kim Duo, menolak menerima yayasan yang digunakan untuk mencuci uang yang akan diberikan kepada Yongguk. Dia tidak menginginkan yayasan itu tetapi menghendaki Hwain Group. Karena itu Han Sang-il berjanji kepadanya akan memberikan Hwain Group kepada Yongmin. Karena jika dia bersedia menerima yayasan Now, maka dia akan punya cukup dana untuk bisa bersaing dengan Yongguk. Sementara Oh Wan-su yang sudah keluar dari rumah itu, masuk ke dalam sebuah kapal untuk bersembunyi. Sayangnya Lee Jin mengetahui kalau Oh Wan-su bersembunyi di sana dan menemukannya. Dia pun melempar tubuh Oh Wan-su hingga tak sadarkan diri. Tak lama kemudian Do-yeon datang ke sana dan mengambil sebuah pisau setelah melempar tubuh Mr. Al keluar dari kapal. Pertarungan antara Do-yeon dan Lee Jin berjalan sengit. Do-yeon berhasil merebut pisau milik Lee Jin dan melukai tangannya, sedangkan Lee Jin berhasil melukai perut Do-yeon. Di sisa tenaganya yang hampir habis, Do-yeon berhasil menendang Lee Jin ke dalam laut. Dia pun segera masuk ke dalam kapal dan mengemudikannya ke tengah lautan, memberi waktu pada Wan-su yang sangat ketakutan untuk beristirahat. Do-yeon yang sangat khawatir pada keselamatan Wan-su, memeluknya agar Wan-su bisa lebih tenang. Dia berjanji akan melindungi Wan-su. Sementara Yongguk yang baru datang ke resort itu, langsung menuju ke kamar Wan-su dan melihat keadaan kamar yang masih berantakan, dia terlihat sangat cemas. Di hari berikutnya, Yongguk yang melihat istrinya masih tertidur lelap, mendekatinya dan duduk di tepi ranjang. Saat tangan Wan-su tak sengaja menyentuh pahanya, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Tapi begitu dia melihat Do-yeon ada di sana, dia langsung mencecar Wan-su dengan bertanya apakah Wan-su bersama Do-yeon semalam. Wan-su berbohong dan bilang kalau semalam dia sendirian karena Yongguk tidak datang ke tempat itu. Dia juga bilang kalau semalam dia diserang. Tapi tidak penting mengetahui siapa penyerangnya karena lebih penting untuk mengetahui siapa orang yang menyuruhnya. Dalam pemotretan untuk promosi Resort Hwain, Wan-su bersikap seolah-olah dia adalah wanita yang sangat bahagia dan beruntung memiliki suami seperti Yongguk. Yongguk memuji istrinya sebagai wanita yang sangat cantik. Wan-su yang melihat ke arah Do-yeon, kembali teringat dengan percakapan mereka sesaat setelah diserang oleh Lee Jin. Do-yeon mulai menemukan titik terang tentang siapa orang yang selama ini mengincar Oh Wan-su. Dia mulai curiga kalau pelakunya mungkin adalah Han Sang-il. Meski begitu, dia akan menyelidikinya satu persatu. Karena itu setelah pemotretan selesai, Wan-su mendekati suaminya dan bertanya apakah Yang Min adalah seorang anak haram. Yongguk terlihat terkejut dan bertanya kenapa Wan-su menanyakan itu. Wan-su kemudian melanjutkan pertanyaannya tentang kematian Kim Duo. Rupanya sepengetahuan Yongguk, ayahnya meninggal dalam keadaan yang memalukan. Wan-su kemudian bertanya apakah Yongguk tidak curiga kalau ayahnya mungkin saja telah dibunuh. Beberapa saat sebelum menuju ke bandara, Wan-su dihentikan oleh asistennya yang menunjukkan sebuah artikel di media online. Rupanya Park Miran terseret kasus penipuan dari sindikat penipu yang menjual air kehidupan dari Swiss. Penipuan ini sengaja mentarget orang-orang kaya dan menjual larutan garam senilai 1.000 won menjadi berharga puluhan juta. Parahnya lagi, Park Miran bersedia mengeluarkan uang hingga 300 juta won dan uang itu diambil dari dana yayasan. Untuk menutup berita ini, Park Miran berencana merilis berita perselingkuhan Oh Wan-su dan Do-yeon serta kabar retaknya hubungan rumah tangga mereka. Begitu keluar dari ruang kerja Park Miran dan mengetahui kalau Oh Wan-su masih hidup, Han Sang-il pun langsung menampar Lee Jin yang dianggap tidak becus melaksanakan tugas. Han Sang-il mengancam akan mengembalikan Lee Jin ke klub Hit Star jika dia gagal lagi membunuh Oh Wan-su. Kabar perselingkuhan antara Oh Wan-su dan pengawalnya menjadi berita panas di media. Yongguk yang yakin kalau semua itu adalah ulah ibunya, segera mendatangi ibunya yang pura-pura ikut terkejut melihat artikel itu.
Yongguk tahu kalau ibunya pasti sengaja membuntuti Won-soo dan menyuruh orang memotretnya serta merilis berita itu. Dia pun menolak ketika ibunya menyuruh untuk menceraikan istrinya. Baginya, Won-soo bukan wanita kotor seperti ibunya yang berselingkuh di depan matanya tapi sama sekali tidak merasa bersalah ataupun menyesal. Miran menampar Yongguk karena Yongguk tidak tahu kalau dia terpaksa menikah dengan Kim Duo karena menuruti keinginan orang tuanya. Tetapi Kim Duo hanya memandangnya seperti serangga. Padahal dia menjadikan Hwain Group menjadi sebesar sekarang ini dan semua itu akan diwariskan kepada Yongguk. Yongguk berkata, seharusnya ibunya merasa bersalah dan meminta maaf kepadanya. Tapi sekarang hatinya sudah hancur berkeping-keping hingga tak bisa mengutarakan perasaannya dan mengungkapkan kasih sayangnya kepada satu-satunya wanita yang dia cintai. Meski dia sempat datang di hari kematian mertuanya, namun dia tidak sanggup mengungkapkan bahwa dia juga ikut berduka atas kematian ibu Won-soo. Bahkan bagi Yongguk, perselingkuhan bukanlah sebuah kesalahan yang fatal dalam sebuah hubungan. Yongguk sangat menyesal karena selama ini dia sudah mengabaikan istrinya. Di sisi lain, Taera yang mendengar ucapan Yongguk bahwa Won-soo adalah satu-satunya wanita yang dia cintai, memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Karena tidak ada sedikit pun tempat di sana untuknya. 내가 있는지 없는지. Keesokan harinya, Hyun-soo akhirnya dibebaskan dari tahanan oleh Han Sang-il. Hyun-soo berjanji akan segera memberikan bukti suap dan menghilang dari hadapan Han Sang-il. Kelak ketika Han Sang-il telah memenuhi janjinya untuk mentransfer semua dana pinjam nama atas namanya ke rekeningnya di Kanada. Tapi Han Sang-il juga minta agar Hyun-soo membawakan buku besar yang sekarang dibawa oleh kekasih adiknya. Hyun-soo pun segera memanggil Do-yoon dan menyuruhnya mengembalikan buku besar itu. Karena jika tidak, nyawanya dan nyawa Oh Won-soo akan jadi taruhannya. Do-yoon lalu menjelaskan kalau buku besar itu ditulis bukan atas namanya melainkan atas nama Park Miran. Jadi jika sesuatu yang buruk terjadi, maka Park Miran-lah yang akan bertanggung jawab. Do-yoon sudah menyadari kalau orang yang ingin menyingkirkan pimpinan dan menguasai Hwain Group adalah Han Sang-il. Tapi dia masih belum memahami kenapa Han Sang-il melakukan itu. Dia kemudian kembali ke pavilion dan membuka brankas di ruangan itu. Betapa terkejutnya Do-yoon saat dia menemukan sebuah dokumen pemindahan kekayaan dari Han Sang-il kepada Yang Min. Di saat bersamaan, Han Sang-il sedang menuju ke tempat itu, sehingga Do-yoon pun bergegas keluar dari sana. Begitu dia sampai di kamarnya, Do-yoon melihat kamarnya berantakan dan sebuah pesan masuk ke ponselnya dari Pak Park yang memberitahu kalau dia diperintahkan untuk mencari buku besar. Do-yoon kemudian teringat pesan Hyun-soo tadi, bahwa jika terjadi sesuatu kepadanya, Hyun-soo meminta Do-yoon untuk menemui istrinya karena dia meninggalkan sesuatu kepada istrinya. Sementara Yongguk yang sedang bersama dengan Han Sang-il, langsung menuduhnya sebagai pembunuh ayahnya dan sengaja memindahkan jasad ayahnya ke istana utama agar tidak dicurigai. Han Sang-il menolak tuduhan itu dan juga tuduhan bahwa Yongmin adalah anaknya. Yongguk tahu kalau selama ini ibunya sangat membenci Yongmin karena dia menganggap Han Sang-il tak lebih dari seorang pelayan dan itu membuat ibunya malu. Yongguk memperingatkan kalau Yongmin tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya sepersen pun. Yongguk juga mengancam Han Sang-il bahwa dia tidak akan segan-segan membunuhnya jika sampai berani menyakiti Oh Won-soo. 왠 줄 알아? 그냥 죽여버릴 거야. 당신을 총놈으로 생각해서 그래. Asisten Won-soo dengan tergesa memberitahu Won-soo kalau Pak Park sedang mengurung Seo Do-yoon. Di sebuah ruangan, Do-yoon nampak terduduk di sebuah kursi dengan tangan terikat. Yongguk yang tidak ingin kelihatan seperti seorang pengecut, menyuruh Pak Park untuk melepaskan ikatannya. Yongguk menyuruh Pak Park pergi dan mengambil senapannya lalu mengacungkannya ke arah kepala Seo Do-yoon. Yongguk bertanya, sejauh apa hubungan Do-yoon dengan istrinya dan kenapa dia mendekatinya? Dengan lantang Do-yoon menjawab kalau dia sengaja mendekati Won-soo untuk mencari pembunuh temannya yang saat ini berada di Hwain. Do-yoon tahu kalau ayah Yongguk mati terbunuh dan dia akan segera mengetahui pelakunya begitu dia menemukan pembunuh temannya. Do-yoon juga tahu siapa ayah dari adik Kim Yongguk sebenarnya. Yongguk mulai menyadari kebenaran yang diungkapkan oleh Do-yoon tapi dia memperingatkan Do-yoon untuk tidak mendekati Oh Won-soo karena Oh Won-soo adalah miliknya. Saat Yongguk mengarahkan senapannya ke arah kepala Do-yoon, Won-soo datang ke sana berusaha menghentikan tindakan suaminya.
Won-soo kemudian mengarahkan senapan itu ke arah kepalanya sendiri dan menyuruh Yongguk menembaknya. Yongguk bertanya kepada Won-soo apakah dia mencintai Do-yoon. Dengan tenang Won-soo menjawab kalau dia memang menyukai Do-yoon tapi Do-yoon tidak menyukainya. Yongguk menganggap Won-soo sudah gila dengan perilakunya dan memberitahu kalau dia hanya dimanfaatkan oleh Do-yoon untuk membalas dendam atas kematian temannya. Won-soo menjelaskan kalau saat ini pikirannya sangat jernih. Dia tahu bahwa Do-yoon memang berada di sisinya untuk menyelamatkannya. Won-soo percaya kalau Yongguk tidak mungkin tega membunuh ayahnya sendiri apalagi berusaha membunuhnya. Setelah Yongguk sedikit tenang, Do-yoon mengambil senapan yang dipegang Yongguk dan Won-soo pun memeluknya. 2 pekan setelah kejadian itu, Han Sang-il kembali teringat percakapannya dengan Kim Do yang ternyata sudah mengetahui bahwa Yang Min adalah anaknya. Kim Do sengaja membuat surat wasiat itu di Amerika dan tidak akan menyisihkan apapun untuk Kim Yang Min, bahkan meskipun Han Sang-il menyuruh Yang Min menggugat hartanya. Karena itu dia berusaha mendekati Ili, pengacara yang dipilih oleh Kim Do, agar mau membocorkan isi surat wasiat yang akan segera dibacakan. Tapi Eli menolak keinginan Han Sang-il dan dia tetap pada pendiriannya untuk menjaga rahasia kliennya. Di hari wasiat itu akan dibacakan, Won-soo merasa lega karena amanat dari mendiang mertuanya untuk bertahan di Yayasan Now akan berakhir hari ini. Tapi siapa yang mengira kalau beban berat di pundaknya akan bertambah setelah isi surat wasiat tersebut dibacakan. Kim Do menghibahkan uang sejumlah 18 triliun won untuk Yayasan Now, yang mana uang itu disimpan di bank Swiss dan hanya bisa diambil oleh Oh Won-soo yang harus berkunjung sendiri ke sana untuk mencairkannya.